Mau dipunuh. Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE merupakan sebuah mega proyek yang fokus pada perkebunan atau lahan pertanian bersifat industri. Pada kenyataannya, MIFE telah menjadi ancaman bagi lingkungan hidup dan masyarakat adat suku Marin di Merauke. Video ini akan menampilkan bagaimana kehadiran proyek MIFE yang selalu dianggap sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, nyatanya menjadi medium akuisisi lahan skala besar. Ini untuk lain kali. Kalau kamu masih kerja sampai ke sana, kamu akan masuk ke daerah Bibikin. Beda di sini. Kalau orang ini muka uang, suruh masuk saja takar ruang biar tanah adat juga hancur untuk dapat uang. Kayu saja macam begini dong hitung. Kita tidak perlu begitu. Kita juga ingin supaya kita juga maju. Tapi kamu yang salah. Kamu tidak pernah datang bicara dengan kita. Lahan-lahan milik masyarakat adat beralih kepada pemilik modal, bahkan dengan nilai kompensasi yang jauh dari skala masuk akal. Di Kampung Sanegi, 300.000 hektar tanah dibayar hanya dengan 300 juta rupiah. Artinya 1 hektar tanah adat dengan masa pinjam pakai selama 60 tahun hanya dihargai Rp1.000 per hektar saja untuk sepanjang waktu konsesi. Sementara di Kampung Domande, 40.000 hektar tanah dikompensasi sebesar 3 miliar rupiah. Artinya 1 hektar tanah dibayar seharga 75.000 saja dengan masa pinjam 35. Dengan modal pas-pasan, tanah skala luas tersebut dalam sekejap mata berpindah penguasaannya. Ketidakadilan ini tidak berhenti di situ saja. Konsentrasi aliran keuntungan ekonomi kayu di Sanegi misalnya berlangsung sangat brutal. Pihak perusahaan mendapatkan nilai ekspor hampir 12 juta rupiah per kubik, sementara pemilik tanah hanya dikompensasi sebanyak 2.000 per kubik. Kehadiran hutan tanaman industri atau HTI juga melemahkan peran perempuan adat dalam aktivitas reproduksi sosial seperti kerja pemenuhan pangan dan air, serta merawat kesehatan anggota keluarga dan kerja memelihara serta mendidik anak. Pembongkaran hutan mengurangi akses mereka atas sumber-sumber pangan dan penghidupan seperti dusun-dusun sagu, kebun, kali-kali kecil di sekitar kampung, sehingga hal ini mempengaruhi aktivitas pemenuhan gizi dan nutrisi serta kesehatan anggota keluarga. Perempuan pun mau tak mau terdorong masuk dalam sirkuit ekonomi kayu, baik secara langsung sebagai tenaga bantuan tanpa upah dalam kerja leles maupun tidak langsung sebagai penyedia pangan dan perawat anak-anak di dalam situs hutan tanaman industri. Keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja upahan di perkebunan kayu tidak pernah bernilai moneter. Tenaga perempuan hanya dianggap sebagai tambahan belaka dan tidak dihitung sebagai utama, sehingga dianggap wajar jika perempuan dan bahkan anak-anak tidak diupah dalam kerja-kerja di kebun kayu tersebut. Pada awal-awal tahun 2013, 4 orang anak meninggal di Kampung Sanegi karena masalah gangguan saluran pernapasan akut atau ISPA, muntah berak dan kekurangan gizi. Di waktu yang tidak berselang lama, banyak ditemukan fakta bahwa ibu menyusui yang menderita ISPA. Penyakit ini memungkinkan besar disebabkan oleh masifnya konsumsi tembakau dan pinang di kalangan perempuan sebagai cara untuk menunda lapar. Yang tak kalah mengejutkan adalah temuan indikasi penyakit HIV/AIDS di 3 orang perempuan di kampung. Ini berkaitan erat dengan pembukaan kem-kem di perkebunan yang kemudian menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan seksual berbayar.